Ini bau. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب اغفر لنا ما مضى يا واسع محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب واغفر لنا نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة على نية الفتوح والمنوح والرسوخ والتوبة النصوح وصلاح الجسد والروح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Para jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan tahsin tilawah kita di surat Asy-Syams. Di surat Asy-Syams kemarin kita udah bahas dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke 4 atau 5? Ayat yang kelima. Ya. Sekarang berarti kita insyaallah bahas dari ayat yang ke-6. Tapi mari sama-sama kita baca dulu, kita ulangi. Ya, baca ayat dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi
والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها sedikit ya koreksi tadi di ayat yang pertama Al-Baqir dengar masih ada yang kayaknya ngucapin shinnya tebal dua-duanya ya, maksudnya wasyamsi ya, pertama shinnya tebal wasyam, yang kedua tipis si kayak biasa si wasyamsi gitu. Jadi jangan dibaca tebal dua-duanya, jadi wasyamsi si gitu. Wasyamsi wa duhaha. Yang pertama yang terus haknya yang pertama apa tadi? Tipis duhaha. Gitu. Jadi dua-duanya itu yang ayat pertama tebal tipis, tebal tipis. Wasyamsi tebal tipis, terus yang kedua tipis tebal wa duhaha. Gitu ya, jadi tebal tipis lalu tipis tebal gitu. Coba sekali lagi. Sekarang diikuti wasyamsi wa duhaha. Wasyamsi wa duhaha. Baik, satu. Ya, sekarang kita akan bahas ayat yang ke-6. Ya, ayat yang ke-6 yaitu wal-ardi wa ma ayat yang ke-6. Baik. Ya. Wal ardi wa ma tahaha. Coba 1 2 3. Wal ardi wa ma tahaha. Baik, yang perlu diperhatikan pertama masalah lam sukun di sini. Wal ard jangan sampai dibaca qol wal ard jangan wal ard gitu aja. Jangan lam sukun dibaca qol. Terus ro-nya juga sama. Wal ard jangan dibaca wal ard. Tuh, jadi itu baca ro seperti sukun, baca ro sukun seperti itu seakan-akan ro-nya itu qol. Lalu selanjutnya huruf dha di wal ardi ya, ya, jangan sampai dal, jangan sampai dibaca wal ardi, jangan sampai dibaca di, salah. Maksudnya du lidah kita ya, tepi lidah kita, sisi lidah kita menempel ke gusi gigi atas ini du wal ardi gitu ya, wal ardi wa ma tahaha. Ini to jangan diganti jadi tak, jangan jadi to, tapi toha di sini tipis lalu ke tebal. Wal
tohaha. Beda. Yang pertama apa? Tipis. Yang kedua coba sekali lagi 1, 2, 3. Wal ardi wa ma tohaha. Baik. Terus wa nafsi wa ma sawwaha. Ya. Nah, nanti ada perbedaan, ya. Ada perbedaan. Ada mushaf yang nanti di waw yang sini nih, nafsimu ada tasydid, ya, ada tasydid menandakan bahwasanya itu adalah idgham bil gunnah, tapi ada juga yang enggak. Ya, kalau di sama itu ada biasanya. Ada kan di sama? Ada tasydid. Ya, di sini ada, itu menandakan idgham bil gunnah. Baik. Nah, nanti di sini ada 2 waw. Oke, kita pakai aja deh dua-duanya biar nanti kita pelajarin mana waw yang asli dibaca tasydid, mana yang waw tasydid karena waw idgham bil gunnah. Baik, silakan diikuti. Wa nafsin wa ma sawwaha. 1, 2, 3. Wa nafsin wa ma sawwaha. Baik, wa nafs fa itu punya sifat khas naf, ya, jadi ada udara keluar. Wa nafsiu wa naf, ya, udara keluar yaitu meniup. Wa nafsiu. Baik, di sini simu apa? Sini. Di mushaf Madinah apa tandanya ini? Atau di situ alif pakai alif. Di mana? Sama, ini juga. Baik. Baik, wa nafsin. Nah, ini kita baca dengung. Karena di idgham bil gunnah, tanwin bertemu dengan waw. Jadi dibaca dengung. Wa nafsin wa ma, wa nafsin wa ma. Gitu. Beda dengan yang ini. Yang ini adalah musyaddadahnya, wawnya, tasydidnya tasydid asli dia, bukan karena idgham, bukan karena gunnah. Makanya ada perbedaan. Yang pertama, wawnya ini dibaca gunnah. Yang kedua, wawnya ini enggak dibaca gunnah. Jadi bacanya wa nafsin wa ma sawwaha. Yang kedua enggak dibaca sawwaha, sawwaha, cuma dibaca tasydid aja tanpa gunnah. Sedangkan yang ini dibaca dengan apa? Gunnah karena dia idgham. Gitu. Jadi jangan sampai nanti kadang di Quran banyak seperti ini, ya. Nanti kita ketemu di ayat ada huruf ya umpamanya. Huruf ya yang dia pertama bertasydid, ada tanda tasydidnya, tapi karena idgham. Tapi ada nanti hurufnya dia bertasydid bukan karena idgham, karena memang asli kalimat aslinya seperti itu. Cara bacanya pun beda. Kalau waw atau ya yang dia dibaca musyaddadah, dibaca syiddah lalu ada gunnah, itu karena dia idgham. Seperti ini. Wa nafsimu wa ma sawwaha. Coba 1, 2, 3. Wa nafsin wa ma sawwaha. Beda ya? Waw yang pertama dibaca gunnah. Waw yang kedua enggak dibaca gunnah. Gitu, ya. Contohnya apa lagi? Agak sulit nih, nanti kalau ketemu deh. Ya juga ada, kadang ya juga ada. Nanti di sini yakni karena gunnah, dia bertasydid karena idgham. Yang satu lagi ya bertasydid karena memang kalimatnya seperti ini. Gitu. Baik. Terus
fa'alhamaha fujur wa taqwaha. Baik. Di apa? Di juz amma. Coba di sininya hak seperti ini doang atau ada begini nih? Hah? Yang seperti ini? Ada? Coba. Oh, ada ini dia. Ada apa namanya? Ada alif maksurah nih. Jadi penulisannya seperti ini. Ya, penulisannya sawaha, jadi seperti ini. Sawaha. Terus ini juga ada apa? Ada nama alif maksurahnya di sini. Terus di sini ada wataqwa. Ya, betul kan? Seperti itu? Iya. 8. Yang ke-8 fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Coba 1 2 3. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Gampang nih. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sekali lagi 1 2 3. Di sini ada qaf, ada qalqalah wa taqwaha di qalqalah kan situ. Baik. Terus qad aflaha man aflaha man zakka. Ayat yang ke-9. Ya. Di situ tulisannya seperti ini kan? Hah? Sama ya? Oh, ini semua ya. Seperti ini. Ya, qad aflaha man zakka. Baik. Qad aflaha man zakkaha. 1 2 3. Qad aflaha man zakkaha. Qad ada qalqalah. Qad aflaha. Hanya di sini dibaca tipis. Qad aflaha man zakka. Nah, ini ada apa namanya? Ikhfa. Ya. Qad aflaha man zakkaha. Coba 1 2 3. Qad aflaha man zakkaha. Iya. Terus qad khaba. Baik. Wa qad khaba man dassaha. Coba 1 2 3.
qad khaba man wa qad ulang lagi ya, wa qad khaba man dassaha ya. Di sini ada ikhfa lagi, man dassaha wa qad khaba kha ya, kha jangan ada kha khi khu khaba, jangan sampai nanti kha-nya enggak kebaca, umpamanya diganti jadi wa qad khaba, jadi khaba, jadi hilang huruf kha-nya. Nah, harus kha-nya harus baca wa qad khaba man dassaha. Coba 1 2 3. Dalam ilmu balaghah ada namanya jinas. Jinas itu adalah kata-kata yang mirip ya, yang mirip. Nah, ini ayat 9 10 ini ada kemiripan. Yang pertama, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ada pertama diawali pakai qad, terus belakangnya zakkaha sawwaha. Ini seperti itu. Itu namanya jinas. Apa namanya? Ada kemiripan antara ayat yang pertama dengan ayat yang setelahnya. Di Quran itu ada juga unsur ilmu balaghahnya. Seperti itu. Baik. Ya. Kita ulangi dari ayat yang ke-6. Wal ardi wa ma tahaha. Wa nafsin wa ma sawwaha. فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Cukup dulu hari ini sampai, karena ini ayat 15, jadi kita 15 ayat, jadi insyaallah tiap pertemuan 5 ayat. Jadi insyaallah pertemuan selanjutnya kita bahas ya 5 ayat yang terakhir daripada surah Asy-Syams. Sekali lagi, ini adalah surah yang dipasangkan biasanya kalau baca kalau sholat duha. Jadi ayat pertama itu surah Asy-Syams, ayat yang keduanya itu surat Al-Duha. Nah, jadi salah satu kesunahan baca Quran itu, umpamanya kita sholat nih, itu kita harus baca Quran itu harus sesuai dengan urutan. Jadi dari depan ke belakang. Kayak misalnya ini, kita mau sholat duha, kan disunat dianjurkannya surat Asy-Syams sama Al-Duha. Maka rakaat pertama setelah Fatihah kita baca Al-Duha dulu apa Asy-Syams dulu? Asy-Syams dulu, karena dari sisi urutan Asy-Syams duluan, baru Al-Duha. Jadi sholat seperti itu. Ya, jadi kita harus mendahulukan surat yang tartibnya lebih dulu. Dia mau itu surat yang panjang maupun surat yang pendek. Kayak Jumatan deh, misalnya Jumatan itu kan sunnahnya itu, anjurannya itu al-a'la dengan al-ghasyiyah. Al-a'la itu sabbih isma rabbikal a'la dengan al-adzan hadithul ghasyiyah. Secara urutan al-a'la dulu, sabbih dulu, baru al-ghasyiyah. Justru kalau kita baca al-ghasyiyah dulu, baru apa namanya? Al-a'la. Sebetulnya nggak jadi masalah, cuman jadi nggak ada sunnah di situ. Karena sunnahnya tartibnya itu yang duluan baru belakangan, sama kayak misalnya kita baca kuliah sama kul. Kalau dari tertib mana dulu? Kuliah dulu, baru kul. Nah, jadi salah satu sunnah dalam sholat seperti itu. Ketika kita baca ayat atau baca surat, maka harus yang urutannya, disunnahkan urutannya yang duluan. Jadi jangan dibalik. Kalau nanti dibalik malah nggak dapat
berbeda pendapat. Perbedaan pendapatnya di mana? Begini. Lebih afdal mana? Misalnya orang dalam sholat itu dia baca satu surat tapi pendek. Satu surat full, tapi ayatnya itu pendek. Misalnya Al-Ikhlas. Atau dalam sholat itu kita cuma baca potongan ayat dari satu surat yang lebih panjang. Misalnya begini, ayat kursi kan panjang tuh, tapi kan ayat kursi merupakan salah satu ayat dari surah Al-Baqarah, ya kan, walaupun panjang. Terus kita baca surat Al-Ikhlas, tapi Al-Ikhlas itu kita baca full. Nah, ulama itu berbeda pendapat. Sebagian ulama bilang lebih baik baca surah Al-Ikhlas karena dia dibaca secara full ketimbang baca ayat kursi. Nah, tapi ulama yang lain bilang seperti ini, lebih baik baca satu ayat yang lebih panjang karena akan lebih banyak pahalanya ketimbang baca satu surat yang pendek tapi full seperti itu. Jadi ada khilaf antara ulama. Tapi memang kebanyakan guru-guru kita, contohnya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, ya, itu juga menerapkan bacaan itu hampir semuanya bacaan sholatnya adalah surat-surat pendek. Ya, jadi yang dibaca secara penuh, dibaca secara full, termasuk Habib Ain bin Muhammad bin Sulhabsyi. Jadi memang kebanyakan guru-guru kita baca surat full, ya, walaupun pendek. Karena lagi-lagi itu ada perbedaan pendapat antara para ulama. Baik, para jemaah sekalian dirahmati Allah, mohon izin mengingatkan mulai nanti malam separuh malam terakhir daripada bulan Ramadan. Nanti malam mulai ganti surat, ya, jadi imam di masjid atau mushola. Nanti malam berarti mulai baca apa ya? Inna anzalna, dibalik ya, inna anzalna dulu baru apa namanya? Apa namanya? Al-Qur'an, ya. Kalau kemarin kan 15 pertama Al-Qur'an namanya kulhu. Nah, kalau mulai ntar malam berarti Al-Qadar dulu, baru Al-Haqqum. Dan berarti nanti malam itu mulai pakai kunut. Ya, nanti malam itu mulai pakai kunut. Dan juga izin menginformasikan besok malam, insyaallah malam nuzulul Quran, ya. Insyaallah malam nuzulul Quran, malam Senin besok. Jadi insyaallah ya tarawih seperti biasa, tapi insyaallah besok ada ceramah. Ya, ada ceramah dari Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Idrus. Seperti biasa ceramahnya setelah tarawih sebelum witir. Jadi bagi besok ada yang punya waktu luang, silakan sholat di Masjid Jami Al-Ikhwan, karena insyaallah besok kita akan mengadakan peringatan malam nuzulul Quran. Kita akan mengundang penceramah. Jadi insyaallah penceramahnya itu akan menyampaikan tausiah setelah melaksanakan sholat sunnah tarawih, sebelum melaksanakan sholat sunnah witir. Ya, itu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bis-shawab. Ya Rabbana a'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tawbah tagsilu kulla hawbah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma' amin rabbi yasma' fadlan wa judan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli nahza bi kulli suhli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbihi idada tashi suhbi walhamdulillahi fil bad'i
الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله